Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Wow, ini kita udah masuk di tanggal 4 November aja nih ya. Udah masuk bulan terakhir di rangkaian tahun 2020. Malam hari ini senang sekali, selamat datang, selamat bergabung dalam acara webinar Gerakan Indonesia Bangkit, UMKM Bangkit bersama Sandiaga Uno. Malam hari ini kembali saya Syafira yang akan membuka rangkaian acara dan nantinya juga akan menjadi moderator di sesi ini. Teman-teman semuanya yang sudah bergabung, saya sekali lagi ucapin selamat malam, selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan bisa mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai. Karena malam hari ini akan spesial sekali, akan istimewa sekali, akan banyak sekali insight menarik. Apalagi untuk teman-teman yang memang tertarik atau memang sudah berkecimpung nih di UMKM. Tapi pengen tahu triknya seperti apa sih, tipsnya dari pakar-pakar yang dihadirkan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu dulu. Tema kita pada malam hari ini adalah tema strategi retail untuk bangkit. Sama-sama kita tahu sepanjang pandemi 2020 retail tuh salah satu yang terdampak gitu ya. Tapi nggak ada alasan untuk kita menjadi tim rebahan terus-terusan. Karena dari setiap kejadian pasti ada pelajaran atau hikmah yang bisa diambil. Kita bangkit lagi, kita perbaiki lagi supaya keadaan lebih baik di kemudian hari itu. Dalam waktu yang gak lama lagi insya Allah ya. Nah hari ini kita akan belajar hal-hal yang perlu banget diperhatiin saat membuat sebuah usaha. Nantinya bersama dengan kita akan hadir Bang Sandiaga Uno. Beliau ini seorang entrepreneur yang punya pengaruh besar bagi para pelaku UMKM. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu beberapa tata cara seluruh rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini. Nah nantinya kita bakalan mendengarkan paparan dari Bang Sandiaga Uno, terus juga nanti akan ada pemaparan yang akan disampaikan sama bintang tamu kita pada malam hari ini. Lalu juga nanti teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang nanti insya Allah langsung dijawab sama dua bintang kita pada malam hari ini tentunya. Nah nantinya juga bakalan ada kesimpulan dan penutup yang akan disampaikan oleh dua narasumber saya yang juga sudah hadir. Nah pastinya untuk pertanyaan atau sesi Q&A nanti teman-teman bisa bertanya baik kepada Bang Sandiaga Uno ataupun sama bintang tamu kita juga pada malam hari ini. Caranya dengan mensubmit pertanyaan melalui website sli.do. Caranya teman-teman buka dulu browsernya dari handphone atau dari laptop juga bisa. Ini kayak kelihatan di layarnya teman-teman semua. Terus ketik sli.do atau sli.do di kolom pencarian. Lalu masuk ke website sli.do dan ketik Retail Bangkit 2020. Sekali lagi, ketik Retail Bangkit 2020 di kolom event code. Terus juga ada tanda panah di situ ya teman-teman, diklik tanda panahnya. Setelah itu langsung tuliskan pertanyaan teman-teman apa, jangan lupa namanya. Kalau misalnya teman-teman mewakili kampus mana boleh langsung diisi juga. Supaya kita bisa bersilaturahmi juga kan, dari kampus mana aja sih, dari kota mana aja sih yang udah ikutan acara pada malam hari ini. Dan tentunya nanti teman-teman sekali lagi buat yang ikutan acara ini gitu ya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pertanyaannya, pertanyaan apapun boleh terkait dengan tema kita pada malam hari ini yang nantinya juga akan dijawab sama Bang Sandiaga Uno atau sama bintang tamu kita pada malam hari ini. Nah, karena malam hari ini kita akan membahas tentang strategi industri retail untuk bertahan di masa pandemi. Seperti yang tadi saya informasikan bahwa bisnis retail ini memang penting banget untuk dibahas karena bakalan terkait dengan brand-brand khususnya brand lokal ya yang di dalamnya juga terdampak. Kita akan membahas malam hari ini dengan mentor kita yaitu ada Bang Sandiaga Uno dan juga ada narasumber kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bang Sandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safira, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah, mengucap syukur di tengah pandemi masih diberi kesehatan. Ini adalah karunia buat kita semua. Tetap semangat, tetap termotivasi untuk bangkit di saat sulit dan kita harus menang melawan COVID dengan pulihkan ekonomi kita untuk memasuki taraf lagi mantul nih kita, mantul menuju perbaikan ekonomi kita ke depan.
Oke, mantul pokoknya ya, kita bounce back istilahnya. Kalau kita di tahun 2020 ini selama beberapa bulan mungkin agak ke bawah dikit gitu ya, tapi sekarang waktunya kita untuk bounce back atau mantul, kita untuk bangkit kembali. Nah, nanti bakalan nanya-nanya juga sama Bang Sandi di sini. Dan juga ada bintang tamu kita nih malam hari ini juga sudah bergabung. Ada Anton Wiryono, beliau ini seorang founder dari The Good Step. Kalau teman-teman biasa membeli produk-produk atau brand lokal, kekinian, kece-kece gitu ya, ini pasti udah familiar banget. Nah, tapi mungkin kalau saya ingat seorang DJ Anton, ingat dulu ketika event-event di Jakarta dengan Future 10-nya, terus juga ada setahun sekali gitu ya, diadakan Bright Spot Market yang beberapa waktu yang lalu mengadakan 10 tahunnya Bright Spot di kawasan SCBD Jakarta. Selamat malam Mas Anton, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundang, Sandi terima kasih sudah mengundang. Oke, nih kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Anton mulai dari transformasinya nih, mulai dari DJ sampai akhirnya bikin Bright Spot, dari Bright Spot kok bisa jadi retail dengan produk-produk lokal kekinian yang udah menjadi benchmark nih, pakaian-pakaian atau misalnya aparel yang digunakan teman-teman mahasiswa juga yang mungkin look up banget nih sama barang-barang yang ada di Good Step. Tahan dulu, nanti bakalan ngobrol lagi sama teman-teman mahasiswa juga yang ada di sini. Nah, buat teman-teman yang lagi menyaksikan, malam hari ini tema yang dipilih cukup menarik ya. Webinar Gerakan Indonesia Bangkit, UMKM Bangkit kita hari ini, temanya adalah strategi retail untuk bangkit. Nah, saya ingin bertanya sama Bang Sandiaga Uno nih, mungkin mengingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa, kenapa sih ada atau tema ini yang dipilih pada kesempatan hari ini, yaitu strategi retail untuk bangkit. Karena yang kita tahu pasti tantangannya berat sekali. Silakan Bang. Teman-teman mahasiswa, Bro Anton, terima kasih udah bergabung malam ini di acara kita ini. Seperti kita lihat, dampak dari pandemi ini dua sisi sekaligus, sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Di mana sisi ekonomi kita melihat pukulan dahsyat dari pandemi ini ke kontraksi ekonomi kita di kuartal kedua, minus 5,32%. Dan di kuartal ketiga sebentar lagi angkanya diumumkan, tapi kelihatannya juga minus antara minus 2 atau minus 3, tapi menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Nah, kita harapkan di kuartal keempat ini kita mendapatkan satu papan loncatan untuk pemulihan. Dan kita ingin bahwa lapangan kerja akan terbuka seluas-luasnya. Nah, kalau kita lihat tujuan webinar kali ini adalah bagaimana kita bisa melihat dari sisi ekonomi kan turun, retail juga turun. Kebetulan Bro Anton ini salah satu pelaku yang merasakan dengan sendiri bagaimana retail kita terkontraksi luar biasa. Bagaimana kita harus merumahkan sebagian daripada karyawan untuk bertahan, dan bagaimana di sekitar kita juga mulai banyak yang mendapatkan tekanan PHK, kekurangan penghasilan. Tujuan webinar ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM, yaitu teman-teman mahasiswa. Ini embrio yang sangat-sangat baik untuk penumbuhan kewirausahaan. Dan kita ingin bahwa webinar ini membuka wawasan mengenai industri retail saat ini. Bagaimana perkembangan brand lokal, by the way saya sekarang sudah pakai brand lokal semuanya mulai dari sepatu sampai kacamata dan sebagian beli di goods department. Nah. Kita ingin bahwa brand lokal ini terus bertumbuh dan menjadi lokomotif untuk pemulihan ke depan. Dan bagaimana brand lokal yang inovatif dan kreatif bisa menyiapkan strategi untuk keluar dari tekanan pandemi dan melambatnya ekonomi. Sayangnya banyak pelaku UMKM khususnya usaha mikro yang menganggap justru membuat usaha brand lokal ini kurang peminatnya dan tidak bisa bersaing dengan brand premium dari luar negeri. Saya melihat justru sebaliknya, bahwa brand lokal ini kalau kita kemas dengan baik, kualitasnya kelas dunia dan kemasannya juga kemasan yang tidak kalah dengan produk-produk impor, kita bisa jadi kok pemenang
dan menjadi juara di negeri sendiri. Dan saya yakin bahwa Bro Anton yang hadir di sini dengan Goods Department, sebuah brand retail lokal yang menjadi wadah penjualan bagi produk lokal dan kreatif di mall-mall yang mempunyai segmen premium di Indonesia bisa jadi good example. Because menurut saya to lead is to give example. Bagaimana kita bisa memimpin dengan memberi contoh yang baik. Saya sekarang melihat bahwa UMKM ini butuh bimbingan daripada kita semua di sini, karena perjuangan Bro Anton ini untuk sampai ke tahap ini juga menjadi inspirasi, dan teman-teman mahasiswa perlu perhatikan secara khusus bagaimana dampak krisis akibat pandemi ini juga dirasakan bukan hanya oleh UMKM, tapi Goods Department juga merasakannya. Tapi mereka bisa bertahan dan bangkit dengan melakukan berbagai strategi. Nah, strategi apa itu kita nanti akan dengar. Dimana salah satunya strateginya sih saya bocorin ya. Ini adalah menggunakan aset digital yang mereka sudah kembangkan, mereka kelola, dan sekarang mereka gunakan secara maksimal untuk meningkatkan, mempertahankan omset mereka sehingga Goods Department ini layak menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pelaku UMKM lainnya. Saya harap teman-teman mahasiswa bisa belajar dari baik kisah Bro Anton dan The Goods Department tentang industri retail brand lokal untuk bisa bangkit, dan pengalaman pribadi saya. Saya ini juga menjadi pengusaha secara kecelakaan. Krisis tahun 97 saya menghadapi PHK. Dan akhirnya musibah tersebut berubah menjadi hikmah. Karena dari PHK saya membuka lapangan kerja yang diawali dari sebuah konsultan keuangan kecil. Kami hanya bertiga, tapi kami terus berkembang, jatuh bangun, akhirnya bisa menjadi perusahaan investasi aktif, sekarang membuka 30.000 lapangan kerja. Dan kalian juga bisa melakukan itu. You can do it. Saya yakin, dan malam ini malam kita untuk menyimak, mencatat, dan insya Allah bisa belajar, memformulasikan rencana, dan mengeksekusi di masa pandemi. Saya ucapkan selamat menikmati, saya juga akan mencatat. Karena saya ingin dengar banget bagaimana kisah Bro Anton ini mampu untuk bertahan dan bisa menjadi pemenang. Oke, terima kasih Bang Sandi. Itu dia tadi pendahuluan dari Bang Sandiaga Uno, kenapa akhirnya tema malam hari ini dipilih gitu ya, dan kenapa akhirnya malam hari ini juga menghadirkan seorang Anton Wiryono. Baiklah, kalau gitu nggak usah pakai lama, langsung aja sebelum kita ngobrol sama Mas Anton Wiryono gitu ya, tentang gimana sih strateginya tetap bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19 dengan the good step-nya, dan tetap dengan tujuan yang mulia gitu ya, mengembangkan brand lokal di Indonesia supaya kedepannya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebelum itu kita sama-sama melihat sebuah video, ini profilnya Mas Anton Wiryono dan juga The Good Step. Ini dia. Atas dasar kecintaannya terhadap musik, sosok Anton Wiryono mengawali karirnya sebagai seorang DJ. Berbekal background pendidikan sarjana bisnis, administrasi, dan kecintaannya dengan musik, muncul ide untuk membuat festival musik dan pameran brand lokal kualitas premium yang diberi nama Bright Spot Market tahun 2010. Keberhasilan membuat festival tersebut justru membuat ia melihat peluang yang lebih besar hingga membuat bisnis retail ternama, yaitu The Good Step, sebuah brand retail lokal yang menjadi wadah penjualan bagi produk lokal premium. Walau kini telah sukses, sosok Anton Wiryono masih memiliki mimpi untuk menjadi universal provider of everything cool. Aduh, lihat tadi videonya ya, kayak kangen loh datang ke acara-acara kayak gitu. Kebetulan waktu Bright Spot 10 aku hadir Mas, gitu. Okay. Jadi aku benar-benar merasakan sendiri. Aku datang beberapa tahun gitu ya di Bright Spot, sampai yang kemarin tuh menurut aku kayak grande banget ini, kayak berapa lantai di blok sendiri. Kayak ini loh Bang Sandi, kalau misalnya Bang Sandi nggak sempet datang waktu itu ya, kan brand lokal.
berkesan sekali gitu dari The Bright Spot waktu itu. Nah, karena sekarang udah hadir Mas Antonnya di sini, Mas Anton mungkin bisa diceritain kali Mas transformasi yang dilakukan sama Mas Anton Wiryono dulu dikenal lewat Future Change, bertahan sampai 10 tahun bahkan, dan di saat yang bersamaan juga merintis The Good Step yang akhirnya berkembang nih gitu. Ada dan sudah memiliki komunitas sendiri. Gimana caranya sih Mas Anton bisa bertahan di tengah COVID-19 ini? Mungkin saya cerita itu dulu ya, emang passion pertama saya musik gitu kan. Pada waktu itu gimana caranya saya mencari jalan untuk bisa ada penghidupan, ada income dari musik gitu. Saya sekolahnya business admin, saya menghindari untuk kerja di kantor gitu kan, karena saking saya passion sama musik. Tapi dari situ juga saya ngelihat betapa susahnya orang berbisnis di bidang kreatif gitu kan. Banyak yang nggak percaya gitu, ngapain lo jadi DJ gitu kan. Karena digituin malah saya lebih ini lagi motivated lagi untuk membuktikan gitu. Akhirnya dari nge-DJ itu saya bisa berkembang ya. Saya harus ngisi Jumat Sabtu hari-hari saya untuk di book main gitu. Akhirnya saya bisa penuhin semua. Terus banyak yang karena tiap kali saya main acaranya rame, akhirnya banyak tempat yang minta saya isi tempatnya jadi konsultan gitu ya untuk ngisi ngeramein tempatnya. Akhirnya banyak company juga minta kita bikin event buat mereka. Akhirnya saya bikin Future 10 itu untuk mengabsorb kerjaan itu tadi yang dari ngeramein dari musik. Akhirnya mengkonsepkan event dan ngeramein eventnya itu juga. Jadi dulu kita kontrak dengan Nike, kontrak dengan Sony, kontrak dengan Samsung, banyak perusahaan multinasional segala macam gitu kan. Saya bisa employ cukup banyak orang di kantor, plus waktu event lebih banyak lagi. Nah sekarang event itu adalah salah satu, sama juga seperti retail, mungkin lebih parah juga gitu, yang pertama terpukul dan mungkin terakhir kembali gitu ya. Jadi kita lagi banyak berusaha untuk itu. Nah sampai sekarang saya masih nge-DJ tiap sebulan 2 kali. Sekarang waktu pandemi pertama saya bikin saya langsung convert ke streaming gitu, yang tadinya kita main sebulan sekali gitu kan di tempat-tempat di mana-mana, kita bikin streaming karena banyak orang yang nggak bisa kemana-mana, perlu hiburan. Justru malah mungkin momen terbaik saya bermusik ya, memainkan musik, karena setelah selesai main semua orang bilang terima kasih, thank you very much. Ada yang dari rumah sakit yang lagi sakit bilang wah ini ngasih saya semangat segala macam gitu. Jadi that's why I do it gitu kan, karena harus dilakukan sesuatu yang positif dan akhirnya saya bisa membuat suatu bisnis di belakangnya. Nah dari situ saya tahu saya nggak akan selamanya di bisnis musik dan event gitu, karena capek, late nights, gitu, stres juga, pressure dari klien segala macam. Saya ada passion lain yang saya punya gitu kan. Waktu itu mungkin mulainya sebenarnya dari sneakers. Waktu itu saya senang koleksi sneakers. Waktu itu sneakers mungkin belum semuncak sekarang gitu ya, tapi pada waktu itu ada wave pertama bahwa ada perusahaan sebesar itu yang jualan jutaan sepatu bisa bikin sepatu yang hanya puluhan untuk setiap negara gitu kan. Dimana saya belajar di situ scarcity breeds value gitu kan. Ada sesuatu yang jarang, yang langka, nilai dia naik gitu. Kita lihat sepatu yang mungkin kalau naikin jualnya $100 gitu kan, di resale marketnya bisa ribuan dolar gitu kan. Untuk saya itu menarik banget gitu. Saya juga akhirnya koleksi. Nah saya mikir karena saya waktu itu interested sama sepatu, saya jadi interested sama pakaian. Dan saya ngelihat bahwa banyak brand-brand lokal sebenarnya pada waktu itu. Belum sebanyak sekarang, tapi sudah ada beberapa. Reach mereka kecil sekali. Ada teman-teman kita yang bikin tiap koleksi bikinnya jadi 3 koper gitu. Tapi 3 koper itu teman-temannya langsung beli dalam 1 hari habis. Dan desainnya bagus, kualitasnya bagus. Tadi Bro Sandi juga bilang Indonesia nggak kalah secara kualitas. Brand-brand internasional semua bikin di Indonesia. Kalau dibilang quality kita jelek itu salah sekali gitu kan. Kita bisa, tapi brand ownernya harus mau kualitas yang bagus gitu. Terus satu hari juga, ini idenya Bright Spot ya. Satu hari saya menuju ke rumah lewat jalan biasa, tapi macet malam-malam nih, macet. Pas saya ngeliat nih kenapa macet, itu lagi ada pasar kaget. Gitu yang biasanya lancar, ini macet kan ada pasar kaget. Pas mobil saya lewat, saya ngeliat orang-orang jualan. Terus suasananya mirip sama yang saya bikin festival musik. Gitu, dia sangat happening segala macam. Lagi-lagi itu scarcity juga ya, kelangkaan juga. Pasar kaget itu hanya semalam, besok nggak ada lagi. Jadi kalau kita nggak belanja di waktu itu, kita nggak bisa belanja lagi besok gitu kan. Nah dari itu saya put things together gitu ya untuk jadi suatu ide.
apa yang pengalaman saya untuk membuat festival, di mana di festival-festival musik yang saya bikin kemarin, banyak teman-teman musisi, DJ semua yang namanya naik karena kita bikin suasana festival itu. Festival juga sebenarnya hanya satu hari gitu kan. Nah itu saya gabungin untuk jadi bikin suatu festival, bukan festival musik tapi festival kita bilangnya creative commerce gitu kan. Nah, pertama waktu itu ada ada teman saya kerja di mall, dia bilang, Don, ada tempat nih, lo bikin event musik. Sebenarnya gue ada ide baru gitu kan. Nah waktu itu event Bright Spot pertama. Nah event pertama itu kita harus ngisi 25 booth gitu ya, 25 vendor. Yang bikin kita beda ini yang mungkin yang ini juga ya, bahwa itu semua kita kurasi. Artinya itu kita pilih yang kita bisa menemukan yang terbaik ya untuk bisa menjadikan suatu experience yang menarik gitu kan. Ada banyak sekali produk di sana gitu, tapi kita pilih yang secara desain, secara kualitas, dia bukan contekan segala macam. Kita kumpulin jadi satu tempat dan multi kategori gitu kan. Ada yang saya ada ketemu teman saya yang sekolah bikin pastry di Prancis gitu. Dia bikin untuk di rumah untuk teman-temannya. Sebenarnya ini pastry-nya luar biasa enaknya gitu. Dia harusnya bisa jual ke pasar lebih besar. Nah, akhirnya kita bikin bersebut pertama tuh 25 vendor, kesulitan kita dapetin 25 yang bisa dikurasi dengan baik. Yang datang 5.000 orang. Wow. 5.000 orang cukup banyak ya kalau kita lihat. Nah, itu ngitung 11 tahun yang lalu, 2009. Yang artinya mesti diingat juga itu kira-kira we were coming out of recession pada waktu itu ya. Ya. Misalnya 2007-2008 resesi. 2009 itu banyak space rada kosong di mall. Consumer juga lagi bingung ya, mereka mungkin mau beli sesuatu yang lebih berarti, mungkin mau beli sesuatu yang lebih nggak semahal biasanya, dan mall-mall isinya barang-barang import pada waktu itu banyak. Dan orang yang ke mall nggak mau beli barang lokal gitu kan. Nah, bisa bikin event pertama 5.000 orang, saya nyari sponsor itu masih susah banget gitu ya, saya ditolak. Kalau mau, ini juga sponsor yang saya dari event musik sebelumnya ya, pada bilang nih kalau barang-barangnya bukan brand-brand yang kita tahu, bukan brand-brand yang gede, kita nggak mau sponsorin. Kita nggak tahu brand-brand ini siapa gitu kan. Justru saya bilang justru that's not the point gitu kan. Nah tapi belum bisa lihat. Nah kita forward 11 tahun kemudian, ini Safira datang ke event kita yang tahun lalu, itu anniversary kita ke-10, yang datang ke acaranya 79.000 orang. Kira-kira lebih 80.000 orang selama 4 hari itu. Dan yang lebih seneng lagi lihatnya daripada jumlah orang ya, bahwa yang tadi kita nyari vendor 25 kesusahan, tahun lalu kita ada 230 vendor yang ikutan. Wow. Waiting listnya 350. Wow. Gitu. Jadi karena keterbatasan tempat juga, karena kan di physical space ya. Jadi dalam 11 tahun artinya perkembangannya segitu cepatnya gitu kan. Dan tadi yang cerita saya bahwa nyari sponsornya susahnya bukan main. Bright Spot sekarang Bright Spotnya belum tahu akan bikinnya di mana dan tanggalnya berapa, kita sponsor udah dapat semua. Jadi ini mungkin yang paling gampang lah gitu. Dan event kita berapa tahun kemarin 60.000, 70.000, 80.000 gitu, kita nggak sepi. Dan itu semua mall minta kita bikin di tempatnya, karena bayangin dari brand-brand anak muda, brand-brand lokal, yang kontennya 80% lokal, itu kita bisa datengin crowd ya, orang-orang yang datang ke situ yang mall-mall ini cari actually gitu. Orang-orang Indonesia yang muda, yang affluent, yang mungkin kalau weekend ngajak orang tuanya gitu. Itu bisa didatengin dari event kita yang isinya 80% lokal dan brand-brand baru yang awalnya ditolak gitu oleh sponsor karena ngapain nih saya sponsorin event yang saya nggak tahu isinya siapa gitu kan. Nah akhirnya si Bright Spot juga kita bikin jadi lebih festival lagi gitu, dengan ada conference-nya gitu, orang bisa belajar untuk membuat brand apa segala macam. Juga musik yang pasti gitu kan, nanti inspirasi saya. Industri musik juga kita promote di situ, kita band-band baru bisa ngajuin demonya, kalau yang bagus kita taruh di situ, kita taruh di ini kita juga di website kita dan di ini kita YouTube kita segala macam. Event yang dua kemarin udah pakai aplikasi untuk masuk, jadi kita punya data yang luar biasa untuk orang yang datang itu. Nanti data itu kita combine juga dan ntar kita bisa cerita lagi. Tahun lalu itu juga tahun ini harusnya ada Bright Spot di Los Angeles di bulan April. Jadi udah keset semua, akhirnya di bulan Maret kita di cancel karena kerjasama sama
kedutaan apa namanya konsulat di LA udah dikasih lahan, kita udah dapat sponsor, kita bawa 12 brand dari Jakarta. Tapi itu harus tertunda. Tapi kita nggak berhenti, kita akan tetap nanti kalau udah pulih semua kita akan tetap kesana. Wow. Nah, itu tadi mungkin apa namanya sedikit apa namanya banyak pemaparan dari mulai passionnya Mas Anton dari musik, terus event, tapi melihat sebuah peluang karena kecintaan juga sama brand lokal. Saya ingat banget Mas Anton waktu itu teman-teman pas Bright Spot keluar, kita bahasa Indonesia, wah ini dia nih pasar titik terang gitu karena udah rindu banget sama barang-barang lokal. Nah, Mas Anton nih karena teman-teman mahasiswa juga penasaran penjelasannya lebih komprehensif, mungkin ada paparan yang bisa di-share supaya teman-teman bisa sambil nyatet nih Mas. Oke. Oke, silakan. Ini tadi mungkin udah banyak yang saya ceritain ya, jadi kita mungkin kita langsung next. Ya. Emang mungkin sebenarnya bisnis ini, apalagi retail itu bisnis yang sangat visual ya. Coba kita lihat next ya. Saya kasih lihat tadi yang saya ceritain Bright Spot ya. Bright Spot pertama 5.000 orang. Ini foto yang di kiri itu yang kita kemarin di District 8. District 8 itu mall yang baru mau buka nanti tanggal 11. Ya. Tanggal 11 November ini. Jadi intinya kita kemarin bikin pop-up mall. Gitu, kita isi mallnya sebelum buka, kita isi dia sebagai pop-up, ya luar biasa. Coba next-nya. I was there tuh Mas, I was there. You were there. Satu dari 79.000 berapa ratus orang yang itu dia. Coba next-nya itu. Ini ya event terakhir itu yang 79.000 lebih orang. Tadi vendor tadi ya 350 next. Ini workshop, jadi experience-nya tadi ya, mungkin salah satu yang menurut saya lacking dari retail pada waktu itu ya, kenapa saya bosen banget sama retail yang ada pada waktu itu di Jakarta, di mana-mana mungkin di Jakarta adalah lack of experience, orang datang cuma untuk belanja. Tapi harusnya retail sebagai experience gitu, makanya toko-toko kita seperti itu, juga event ini, karena background dari event ya, penting banget untuk kita masukin experience. Kita lihat perusahaan kayak Apple itu udah masuk itu, kenapa kita ada restoran di dalam Good Step itu untuk experience juga. Next. Oh, oke. Ini musiknya. Next. Media ya kita udah masuk ke Monocle Magazine, untuk kita luar biasa banget bisa masuk. CNN udah ngeliput kita, Wall Street Journal udah ngeliput kita. Next. Tadi masuk pakai app ya, data yang kita dapat udah luar biasa. Kita di waktu kalau tiap kali Bright Spot kita lebih tinggi daripada Tinder. Jadi downloadnya lebih banyak daripada Tinder. Nice. Kemarin kita kerja sama Intel, ada face recognition juga yang kita pakai gitu. Jadi yang udah sign up pakai face recognition, dia tinggal masuk nggak usah ikut ngantre gitu kan. Jadi itu ada beberapa inovasi gitu. Next. Ini yang tadi di LA sedih banget, harus tertunda, tapi nggak apa-apa, kita semangat terus. Kita masih rancang buat yang tahun-tahun depan. Next. Ini ya, tadi perkembangannya pun ya, terakhir di 2018 kita ada tadi 199 brand, waiting list 250, 241, waiting listnya yang kemarin 350. Next. Wow. Nah, mungkin ini yang menarik, ditanya tahun ini gimana Bright Spot? Yang udah pasti kalau lihat tadi orang-orang desel-deselan gitu di satu tempat, sementara ini nggak mungkin gitu ya. Yang kita lakuin ini, kita kelihatannya saya akan sebenarnya dealing besok sih sama sponsor-sponsor untuk tetap ngadain Bright Spot tahun ini, tapi diadakannya secara virtual. Gitu, dengan misi yang sama, kita tetap masih mempromot brand-brand lokal as if they're better than international brands. Kita mesti jual barang mereka sebanyak mungkin. Jualannya luar biasa ya, satu kali Bright Spot, satu booth bisa ratusan juta selama 4 hari jualannya. Kemarin F&B lagi naik banget, mungkin Bright Spot sama Goods tuh udah melahirkan brand kayak Cotton Ink yang tadi mulai di kita 9 tahun lalu dengan jualan scarf di satu meja, bukan booth, even mereka nggak mau bayar booth. Sekarang dia udah ada 7 toko di mall-mall terbaik ya, online-nya juga luar biasa. Mungkin di sisi makanan ada Itlah, kalau mungkin udah pernah makan Itlah. Itlah dulu Michael itu dia jualan t-shirt di kita namanya Monster, dia yang lihat foodnya ini mungkin bisa jadi suatu opportunity, dia bikin Itlah berapa tahun lalu, dia launching di Bright Spot, sekarang dia udah ada di 27 lokasi kalau nggak salah ya. Wow. Gitu tuh beberapa contoh gitu, in between ada banyak lagi dan kita mau mencetak lagi gitu. Next mungkin kita loncat ke Good Step ya. Ya. Mungkin Bright Spot tuh jadi proof of concept untuk mall-mall dan juga jadi untuk investor kita ya. Waktu itu Pak Boyke dari Plus Indonesia ngelihat, wah acara kamu rame gitu,
ya nyoba deh jadi ini mau jadi tenant mau apa enggak gitu kan. Hmm. Saya bilang menarik sih emang rencana saya bright spot itu cuma terjadi pada waktu itu setahun 3 kali kan. Terus akhirnya contekannya banyaknya bukan main akhirnya setahun sekali. Nah, along the year kalau kita nggak ada platformnya untuk mereka tetap berjualan, sayang juga gitu kan mereka udah develop brandnya. Akhirnya saya bilang Pak Boy, boleh dikasih space 1.100 meter. Saya dapat angel investor pada waktu itu, nekat untuk space yang 1,5 tahun doang kita dapat 1 tahun pada waktu itu. Dan akhirnya sekarang udah berkembang kita ada di 6 lokasi, retailnya ada F&B, bisnisnya ada F&B sama retail. F&B itu 40% dari bisnis kita. Sebelum pandemi ya, ini semua sekarang bergeser. Retail jadi 60%, dan kita juga ada online-nya gitu. Nah, akhirnya juga kita di-invest oleh private equity untuk growth. Ini sekarang obviously tersendat, tapi tetap kita lagi planning untuk kedepannya gitu ya. Karena prospeknya menurut kita bagus dan itu tadi peluang baru akan nongol. Mungkin next, kita lihat bright spot. Kalau bright spot itu pasar, tadi kita bilang pasar kaget ya, pasar of all things curated sama cool, 80% lokal. Goods Dep itu adalah department store karena waktu itu kita lihat orang Indonesia tuh seneng belanja di Dep store pada mungkin masih sekarang ya. Tapi ini Dep store-nya beda. Ini Dep store terkurasi dan ada experience di dalam situ, dan ini more than selling, itu adalah platform buat nge-build brand-brand lokal gitu. Next. Tempat kita pertama kita dapat untuk 1 tahun 1,5 tahun akhirnya. Tempat ini akhirnya karena kita investmentnya juga sangat minim pada di awal, kita nggak bisa nge-fit out kayak toko beneran. Jadi kalau lihat tokonya nih kayak cuma dicat dan ditaruh-taruh. Tapi blessing in disguise tahunya look yang seperti ini adalah yang sebenarnya orang cari karena nggak ada di mall yang seperti ini. Dan akhirnya traffic kita di Plaza Indonesia itu lantai terjeleknya dia karena di depan ada beberapa retailer bilang, oh this is our worst location gitu, nggak lokasi kita yang terjelek di lantai ini. Itu kita ramenya bukan main gitu, di hari Sabtu Minggu itu kayak ada sungai manusia masuk ke situ dan penjualannya luar biasa. Kita bisa jual barang apa brand-brand lokal ini banyak banget ya, dan banyak yang jadi percaya gitu sama brand-brand kan jualnya di Plaza Indonesia gitu kan, di lantai yang ada brand-brand internasional juga, dan toko kita lebih rame. Dan tadi kita buktikan bahwa dengan kurasi, dengan pilihan yang hati-hati, dengan diskusi banyak dengan brand-brandnya, akhir tahunnya brand lokal itu bisa ngasilin desain yang lebih baik karena lebih cepat juga dan lebih customize ya, lebih hyper lokal, dan quality kita nggak kalah. Benar-benar quality kita nggak kalah. Waktu itu kita bikin tote bag. Ini mungkin jadi suatu tanda ya. Mungkin salah satu aset terpenting kalau bisnis lifestyle di bisnis retail adalah brand. Kantong plastik kita recycled paper coklat gitu ya kan, dengan printing hitam ada tulisan Goods Dep. Saya waktu iseng kita bikin bikin tote bag. Waktu itu kita bikin 500 tote bag warnanya kanvas coklat, ada printingannya Goods Dep. Kita sampai sekarang itu masih item yang terlaku di kita, dan kita udah jual kira-kira hampir 150.000 keping. Wow. Jadi ada 150.000 orang beli tas tote bag yang kita marginnya cukup besar ya. Ada logo kita, terus kemarin Ibu Swida Alisabana itu mentor saya bilang, kamu taruh Jakarta Ton, biar itu jadi jadi untuk oleh-oleh gitu. Tahunnya itu juga jadi bikin luar biasa karena ditambah Jakarta itu, orang beli untuk oleh-oleh, dibawa, ada orang-orang foto dari Eropa dari segala macam. Itu luar biasa, maksudnya itu jadi suatu tanda ya, karena kita ngelihat nggak ada ya orang-orang yang pakai bag H&M, sorry nyebut brand, nyebut brand gitu, tapi orang sangat bangganya ini karena itu mungkin for what we stand for ya, untuk sesuatu yang lokal, sesuatu yang terkurasi, sesuatu yang mensupport community of creatives gitu kan. Oke. Next. Nah kita udah di 6 lokasi sekarang, satu yang hanya lebih ke restoran, ada satu lagi di Surabaya juga yang tokonya lebih kecil, kan F&B jadi bisnis yang menarik ya, karena anak muda juga seneng dengan makanan. Pada waktu kita mulai dulu, kita yang pertama mulai Rainbow Cake dulu, ada teman saya Alma namanya, dia bikin kue, dia cuma bisa bikin 3 sehari, dipotong jadi 10 yang bentuknya rainbow. Nah pada waktu itu baru kita yang jual itu jadi artinya sehari kita cuma bisa jual 30, itu dari jam 9.30 orang dengan antre, pas pintu buka 30 itu langsung habis, harganya padahal 60.000 satu slice-nya karena dia pakai ingredient yang the best. Sisanya itu dari jam 11.30 sampai malam itu isinya orang datang marah-marahin staff kita karena saya udah datang dari Surabaya masa nggak bisa beli. Tapi Alma nggak bisa bikin lebih dari itu.
gitu. Itu satu contoh lagi ya bahwa nah tapi karena kita nggak bisa expand, si Alma nggak bisa expand dengan cepat, akhirnya satu Indonesia waktu itu demam Rainbow demam cake. rainbow kalau ingat ya, sampai sampai udah muak gitu lihatnya, ada rainbow ini rainbow itu rainbow leg apa katetong segala macem gitu. Itu satu 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 contoh, satu sharing ya, waktu itu kita nggak bisa cepat untuk expand dia. Next, ini ada satu contoh lagi yang menurut saya menarik banget. Em, Mungkin kolaborasi itu salah satu yang paling penting yang kita lakuin ya. Kalau dulu bilangnya, kita bilang gotong royong gitu ya. Satu hari itu saya waktu itu ngambil kelas di Stanford gitu kan, summer class. Terus beli oleh-oleh deh gitu ya. Terus saya tanya kemana kalau beli oleh-oleh, ke bookstore. Di bookstore itu 3/4 isinya adalah merchandise Stanford. Jadi IP-nya Stanford ya, logonya Stanford di bajunya Under Armour, baju Nike segala macam. Nah, saya belilah beberapa. Saya pulang ke sini, saya waktu itu minta dikenalin sama rektorat UI. Saya punya ide untuk bikin itu sama UI. Karena UI itu ininya secara IP itu kuat sekali ya. Nah, saya datang ke sana, akhirnya mereka setuju. Itulah adalah mereka nyari revenue baru gitu ya. Bahwa taunya IP itu bisa dimonetize. Kita bayar resmi licensing ke dia dan jualannya luar biasa gitu. T-shirt yang harga 200.000, sebelah t-shirtnya yang dibajak lah ya, mereka dipakai logo itu tanpa bayar ke UI yang cuma 90.000, lakuan kita jadi dibeli sama alumninya seluruh dunia segala macam gitu. Dari situ kita ada ide kemarin untuk bikin suatu kolaborasi dengan beberapa brand yang ikonik di Indonesia. Pertama kita dengan nasi ini restoran nasi sederhana. Kita bikin kemejanya, bikin kaosnya, jualnya luar biasa. Lalu sama Indomie kita bikin juga, sama orang tua. Karena waktu itu anak muda banyak yang senang minum Amer, itu jadi suatu heritage brand, jualnya luar biasa. Satu contoh lagi adalah Swallow. Sandal Swallow kita ya not so valuable lah ya, kita pakai buat ini segala macam. Nah, kita waktu itu ada ide untuk bikin suatu collab sama dia. Sebenarnya kita plesetin dari Off-White ya, kalau ada yang tahu itu, kita cuma tulis sandalnya pakai apostrof. Kita jualnya 79.000 gitu kan. Pada waktu itu kita jual di Pacific Place mulai jam 10 pagi. Dari jam 6 pagi udah ada 100 orang ngantri untuk 100 sandal itu ya. Akhirnya 200 orang ngantri. Akhirnya sandal itu dibeli, dijual sama orang-orang, dijualnya ini kalau lihat Swallow 1,5 juta, dijual 500.000 di resale sites. Gitu kan. Wow. Jadi kalau mikir bahwa Swallow yang mungkin secara value dia nggak ini, kalau if we do it right, Ya. we work with the right people segala macam, itu bisa jadi sesuatu, itu bisa kita lakuin untuk brand kita. Oke, next. Nah, ini juga ini dari pertama, visi saya dari pertama kita bikin Good Step, kita emang harus jadi, saya percaya semua brand, semua organisasi harus jadi digital company gitu. Apalagi sekarang terbukti harus. Tapi dari awal kita udah mikir begitu, emang karena apalagi karena kita fokus ke Gen Z sama millennials ya. Dimana Gen Z millennials itu hidupnya di online gitu. Artinya kan kita intinya harus berbicara sama mereka di situ gitu. Jadi automatically the way we promote segala macam itu udah secara digital. Dan artinya mungkin secara channel of distribusi saya rasa paling tepat juga di situ. Cuman mungkin di awal pada waktu itu masih lebih sulit lah ya. Gitu. Tapi kita launch di 2012, sekarang kita udah ada web yang baru dan kita sebentar lagi akan launching untuk mobile app-nya, di mana di situ akan ada machine learning, ada segala macam untuk kita bisa matching produk-produk dari brand-brand ini ke orang-orang yang menyukai brand-brand seperti itu gitu kan. Contohnya di dalam app nanti ada archetyping lah ya, ada mungkin kalau yang cewek yang dia gayanya feminin, gaya tomboy, nanti kita akan develop suatu machine learning di mana automatically dia akan di push notification, dipromosiin barang-barang yang cocok buat dia. Yang cowok mungkin gayanya apa juga kita seperti itu. Artinya lama-lama kita juga bisa bilangin si brand-brand ini untuk kira-kira berapa banyak dia bisa produce. Musuhnya di retail adalah inventory sekarang gitu kan. Kalau mereka kebanyakan inventory nggak terjual, itu jadi suatu burden lah, karena sistemnya kita marketplace, dia consign ke kita. Nah, dengan ini mudah-mudahan ke depan dengan teknologi, satu kita bisa reach orang, kita nggak dependent sama orang harus datang ke toko fisik. Kedua, kita akan bisa lebih tepat dengan lebih prediktif dengan apa yang mereka harus bikin dan berapa banyak gitu ya, dengan bantuan digital ini gitu. Nah, kira-kira sampai situ sih perjalanan kita. Wow. Sekarang kita obviously waktu pertama pandemi
di announce di Indonesia ada PSBB ketat pertama, obviously sales kita offline dari yang waktu itu kita sangat happy dengan penjualannya, akhirnya bisa intinya ke nol ya, penjualan di offline nol, penjualan semua shifting ke online. Ya, bad newsnya itu, tapi good newsnya online kita naik sampai 300% gitu. Untuk yang makanannya juga dine-in-nya berkurang, tapi delivery kita juga naik gitu. Walaupun challenges-nya baru gitu. Dan ada beberapa regret ya. Maksudnya kemarin dengan bisnis kita di offline kita masih bagus, kita ke digitalnya kita agak was taking our time gitu. Karena kan dunia yang baru, ada investment baru gitu kan. Nah, terus yang terjadi sama pandemi udah jelas ini ada percepatan digital buat semua orang gitu kan. Untungnya kita udah mulai, jadi kita cukup cepat lah untuk respon gitu. Ya, mulai dari musik tadi kita juga langsung ke streaming, kita jualan juga channelnya langsung get ke digital. Tapi kita masih berharap bahwa nanti semua ini akan kembali lagi, dan when it comes back kita siap ya dengan produk yang lebih tepat, relevansi, dengan promosi yang lebih menarik juga, dan brand kita yang masih kuat ya. Kita masih semangat terus gitu. Oke, luar biasa banget nih Mas Anton ceritanya, kayak apa ya, kayak dikasih perjalanan panjang satu persatu, detail sekali perkembangannya gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa juga ngikutin sebetulnya. Step 1 sampai di situasi COVID-19. Inovasi gitu ya, dengan semangat kolaborasi dan juga memanfaatkan teknologi, akhirnya bisa bertahan, dan akhirnya ada yang perubahan gitu ya, shifting yang tadinya mungkin penjualan aparel atau clothing-nya atau F&B-nya, nah sekarang bisa ditukar, jadi tetap masih bisa running gitu ya Mas ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, buat teman-teman juga mungkin pasti saya yakin banyak banget pertanyaan yang mau disampaikan, mau ke Bang Sandiaga Uno maupun ke Mas Anton. Sekali lagi saya mau ingetin sama teman-teman, karena setelah ini saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman, tapi jangan lupa saya mau ingatkan sekali lagi, pertanyaannya bisa teman-teman sampaikan melalui website sli.do dengan kode event yaitu Bangkit 2020. Nah, di sini kita bakalan balik lagi membacakan pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, bakalan kembali lagi di sini dalam rangkaian acara webinar Gerakan Indonesia Bangkit UMKM Bangkit bersama dengan Sandiaga Uno. Jangan kemana-mana. Tidak perlu ragu untuk memulai suatu usaha. Yakinkan diri, fokus. Betawi memiliki keanekaragaman budaya. Maka dari itu kita patut melestarikannya seperti sosok ini. Halo. Kamu kata kiri Pak Sandi. Saya tantang deh Bang Sandi sekarang. Di aren dulu, yang gini masaknya. Bukan laron ya? Bukan, aron. Nah, cangkir di kiri, bijaknya di kanan. Bapak mau gambar apa dulu nih? Burung kakak tua. Sambelnya juga diulek kayak gini, Bu. Kita blender, Pak. Ngapain kita capek-capek ngulek, Bu? Cuma sedikit. Ini namanya jurus silat bangun melipat dompet. Melipat dompet, wah. Hati-hati, banyak copet. Dikeluarinnya kapan Bang Haji nih? Nah, saya dengar pernah ada salah satu pelanggan yang gagal pesan karena ongkos kirimnya terlalu mahal. Gimana tuh ceritanya, Bang Denny? Gila, Abdul. Keren lu. Oh. Disabilitasnya justru menjadi pemicu semangat. Jemput rezeki setiap Sabtu pukul 7.30 hanya di Indosiar. Sekali lagi saya mau ngingetin bahwa pertanyaan teman-teman ini bisa disampaikan melalui website sli.do atau sli.do gitu ya, langsung masuk ke browsernya gitu, terus nanti ada petunjuknya. Jangan lupa kode eventnya adalah Bangkit 2020.
Nah, nanti juga bakalan ada foto bersama buat teman-teman semuanya. Jadi, harap mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai gitu ya, karena nanti fotonya satu-satu gitu. Kira-kira ada berapa ratus orang, nanti satu-satu foto bareng ya. Nanti kameranya dibuka, kita akan ada sesi bersama-sama, nanti foto supaya kenang-kenangan nih teman-teman. Jadi kenang-kenangannya bisa jadi penyemangat juga gitu untuk memulai usaha retail, untuk mengembangkan bisnis yang lagi digeluti nih sama teman-teman sekarang. Kalau tadi Mas Anton bilang ada tawaran yang luar biasa, undangan di awal tahun ketika stage awal pandemi COVID-19 ini muncul gitu, tapi harus tertunda gitu ya. Tapi Mas Anto tadi bilang nggak masalah, kita bakalan coba mempertahankan semangat gitu ya dengan melakukan terus perbaikan-perbaikan untuk persiapan supaya di tahun berikutnya kalau misalnya situasi sudah membaik dan memungkinkan, akhirnya bisa terjadi tuh bright spot market yang bisa diadakan di Amerika gitu ya kalau saat ini. Tapi siapa tahu aja tahun depan ada negara-negara lain gitu, bukan cuma Amerika doang, karena kan udah ketunda setahun gitu ya Mas Anton ya. Baiklah kalau begitu. Nah, saya mau langsung membacakan pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ini udah masuk. Yang pertama, pertanyaannya untuk Mas Anton dari Miftah Fahmi. Pertanyaannya adalah, gimana Mas cara menumbuhkan kesadaran khususnya para millennials atau anak muda gitu ya, bahwa kualitas brand lokal kita tuh gak kalah bagus dengan brand luar. Nah ini pasti jadi PR banget nih sampai sekarang. Mungkin jawabannya cukup gampang buat saya ya. Kita harus buktikan bahwa kita harus membuat brand-brand produk yang memang kualitasnya sebagus brand luar, desainnya juga sebagus brand luar, branding kita, cara kita promosi juga sebagus brand luar. Dan mungkin berita baiknya adalah ada beberapa brand yang mulai di kita, startnya dari kita, sekarang mereka sudah jualan di luar negeri. Jadi artinya bukan hanya dia berhasil di Indonesia melawan brand-brand yang ada, brand luar yang ada di sini, tapi dia juga udah di pick up sama, kalau tahu ada retailer di Amerika namanya Urban Outfitters. Ada juga di pick up sama retailer namanya Dover Street Market yang punya Comme des Garçons gitu. Itu susah sekali untuk bisa masuk ke situ, dan brand Indonesia udah tercatat, saya lihat udah ada 6 brand yang masuk ke sana. Wow. Gitu. Jadi omong kosong kalau kita itu ketinggalan sama brand luar. Talent di sini luar biasa banyaknya. Ya. Manufacturing ada di sini. Yes. Gitu kan. Cuman gimana kita nanti memanage dan kita sama bisnis kita gitu intinya. Oke, jadi sebenarnya kalau menjawab pertanyaan tadi dari Mas Anton, aku tebelin karena mungkin audionya agak naik turun gitu Mas. Jadi bahwa cara membuktikannya adalah dengan kualitas yang baik gitu. Itu adalah cara pembuktian yang benar, gimana meyakinkan anak-anak muda gitu ya, bahwa brand lokal gitu nggak kalah dengan brand internasional gitu ya, dengan kualitas yang baik, karena di sini manufacturer ada, sebutin gitu, di beberapa kota di seluruh Indonesia, ini banyak sekali gitu, sumber daya manusia kita ada, sumber daya bahannya juga ada, tinggal gimana caranya mengelola dan mau mikir gitu ya, gimana caranya nih desain-desainnya supaya terdepan dan nggak kalah dengan brand-brand lokal, brand-brand internasional. Makanya tadi di awal Mas Anton juga bilang ketika Bright Spot ada, memang ini wadahnya untuk brand lokal, tapi ada kurasinya. Jadi bukan cuma sekedar brand lokal aja, tapi juga kayak di encourage gitu, ayo dong gimana caranya terus berkreativitas gitu ya, supaya emang produk-produknya ini bisa dilirik dan akhirnya menjadi tuan rumah sendiri. Nggak, tadi disebutin Terus udah ada di salah satu. rangkumannya luar biasa itu, bagus. Iya nggak Mas? Terus juga ada di department store internasional aja udah masuk 6 brand ya Mas ya? Yes. Sekarang mungkin udah lebih dari 6 brand. Sekarang aja udah lebih dari 6 brand. Jadi kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Kan kayak di GBK tuh suaranya. Nah, oke. Mas Andi, sekarang pertanyaannya untuk Bang Sandiaga Uno. Assalamualaikum katanya, Pak Sandiaga. Apakah UMKM bisa meningkatkan perekonomian Indonesia apabila banyak warga yang mengalami kecemburuan sosial? Lalu bagaimanakah solusinya? Ya pasti ya, kalau kita lihat tadi itu kisah sukses. Ya. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang mulai kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, penghasilannya menurun drastis, yang biasanya punya pekerjaan nggak punya pekerjaan, sekarang yang biasa kerja 6 hari seminggu hanya kerja 2 hari seminggu, dan juga mulai kesulitan membayar cicilan, sewa rumah dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bahwa sektor retail ini kan membuka begitu banyak peluang kerja. Dan salah satu strategi pemulihan sektor retail yang
terkena dampak pandemi COVID-19 ini yang luar biasa dahsyatnya, sekelas goods department store aja itu goods bisa omsetnya turun jadi 0%. Nah, saya dapat data dari Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, APPBI, bahwa pertumbuhan industri retail pada triwulan kedua 2020 itu terkontraksi minus di angka minus 3%. Jadi menurut saya, karena lapangan kerja banyak yang dihasilkan di sektor retail, kita harus segera revitalisasi sektor retail dengan dua hal. Pertama adalah adaptasi terhadap kenormalan baru. Tadi ditunjukkan bagaimana kita embrace, kita akselerasi digitalisasi. Yang kedua yang menarik, bahwa kita survive melalui ekosistem. Jadi kita bertahan karena kita punya ekosistem komunitas yang mensupport produk-produk kita. Jadi yang menarik ini bahwa dua strategi ini bisa memangkas kecemburuan sosial. Karena saya ngelihat bahwa kecemburuan sosial itu muncul karena satu, ketidakpastian, dua, ketidakadilan, ketiga bahwa kesenjangan ini dia lihat begitu melebarnya. Nah, dengan pendekatan tadi yang ditunjukkan oleh Bro Anton, justru kita membuka UMKM-UMKM ini kesempatan agar mereka bisa naik kelas. Dan saya juga lihat gitu bahwa produk-produk lokal kita nggak kalah loh. Saya selalu bilang gini, saya akan review produk yang teman-teman buat, syaratnya satu, desainnya harus betul-betul kekinian. Nomor dua, enak dipakai. Karena nasionalisme itu tidak dibangun hanya karena ini produk Indonesia loh, harus beli. Tapi kalau misalnya harganya nggak bersaing, kualitasnya bukan kelas dunia, bagaimana kita bisa mendorong produk-produk lokal itu? Jadi kecemburuan sosial ini menurut saya hal yang sangat manusiawi, perlu kita lakukan satu langkah komprehensif. Dan disinilah membangkitkan usaha retail, memberdayakan UMKM, membuka lapangan kerja seluas-luasnya adalah cara konkret, cara real, ide kreatif, ide cemerlang yang mampu untuk memulihkan ekonomi kita. Tuh tadi ada dua yang harus diperhatikan teman-temannya, mudah-mudahan tadi catat, satu adaptasi dan dua adalah memanfaatkan ekosistem yang ada nih gitu, dan juga kemampuan bersaing dengan produk-produk premium. Jadi kecemburuan sosial bukan menjadi sebuah kecemburuan semata gitu ya, tapi ada langkah yang harus dilakukan nih gitu, komprehensif, supaya yuk kita maju, kita sama-sama membangkitkan ekonomi Indonesia lewat retail. Pertanyaan berikutnya ini dari Muhammad Afdal. Pertanyaannya untuk Mas Anton. Assalamualaikum Mas Anton. Saya mau bertanya tentang produk yang lagi tren di tahun 2020 nih. Menurut Mas Anton apa sih untuk dijadikan usaha dalam waktu berkepanjangan? Good question nih. Banyak tren baru ya yang keluar pas pandemi. Kita lihat satu, sepeda. Industri sepeda luar biasa melonjaknya. Kita baru bicara juga, kita mau bikin suatu collab sepeda gitu. Naiknya sampai 5 kali atau 10 kali atau luar biasa. Ke toko sepeda barang habis semua. Jadi mungkin sesuatu yang sekeliling mensuplai ke community orang-orang yang naik sepeda itu jadi sesuatu yang menarik. Mungkin satu lagi, mungkin di luar fashion ya, tapi tanaman. Tanaman itu jadi hobi baru yang luar biasa. Ada teman saya dulu, dia pemusik. Dia sekarang jual tanaman, diekspor ke Jepang dan ke Eropa segala macam, omsetnya luar biasa. Dan itu possibility-nya masih banyak sekali gitu untuk bisa di-fulfill. Kalau untuk spesifik di fashion, yang pasti karena sekarang orang lebih banyak di rumah ya, dan kita nggak tahu sampai kapan, tapi kelihatannya belum tahu gitu. Kemarin itu banyak yang sebenarnya kita bilangnya mungkin kayak loungewear ya, yang lagi naik. Baju-baju yang lebih nyaman dipakai gitu. Dan mungkin ada beberapa yang pasti atasan akan lebih laku daripada bottom gitu, daripada bawah, karena kalau Zoom call pakai deck gitu kan. Pasti kemarin bottom not doing very well, tapi atasan itu masih. Ngomong-ngomong Bro Anton pakai celana panjang atau celana pendek tuh Bro Anton? Celana pendek bro. Ternyata dia lagi ngomong diri sendiri gitu. Yang penting atasnya itu 2020 seperti itu. Satu lagi yang kita lihat juga di makanan.
Ya. makanan itu menarik sekali ya, karena sekarang kita lihat ini yang saya senang mengenai Indonesia ya, kita secara as a society kita sangat entrepreneurial gitu kan. Begitu kemarin pandemi hit gitu, banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba punya passion masak karena mereka di rumah terus. Terus akhirnya pada bikin brand-brand makanan. Yang menurut saya ini akan jadi the big F&B brands ke depannya. Saya udah ngeliat beberapa nih yang dari hobi akhirnya sekarang udah membuat dapur, penjualan di delivery juga luar biasa. They will be big brands going forward sih. Brand-brand baru. Oke. Oke, itu tadi ya beberapa pilihan yang mungkin jadi alternatif buat tadi teman yang bertanya tadi ya, apa yang bisa dikembangkan di tahun 2020. Tapi karena 2020-nya udah tinggal 2 bulan lagi, mungkin udah harus dipikirin apa untuk di tahun 2021 ke depannya. Baiklah, pertanyaan berikutnya ini dari Yogyakarta, namanya Lanjar Triyono dari UIN Suka Yogyakarta. Ini pertanyaan untuk Bang Sandiaga Uno. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukan kebijakan produk dalam negeri supaya unggul dari produk luar negeri? Apakah pemerintah memiliki kebijakan untuk keluar dari keburukan? Silakan, Bang. Maksudnya keterpurukan kali ya. Keterpurukan kayaknya ini typo ya. Nih ya, dari keburukan. Maksudnya keburukan situasi mungkin ya. Walaupun keterpurukan itu membawa keburukan, memang. Jadi Mas Lanjar, ya. Matur nuwun sangat nggih pertanyaannya. Saya melihat bahwa pemerintah pasti sekarang lagi betul-betul penuh keterbatasan karena harus mengatasi COVID-19 dari segi kesehatan maupun juga bagaimana menggerakkan ekonomi pada waktu yang bersamaan. Nah, saya justru ingin mengajak kita semua. Konsepnya bahasa kerennya kan kolaborasi, tapi sebetulnya gotong royong. Pemerintah itu mungkin sekarang bisa membantu dari segi fasilitasi, dari segi pemulihan ekonomi nasional dan berapa program-programnya. Namun untuk meningkatkan produk kita bisa bersaing dengan produk luar negeri, kembali lagi menurut saya yang harus kita dukung adalah penggunaan data. Sekarang ini produk ini akan data driven. Apa produk-produk yang betul-betul menjadi keinginan masyarakat. Nah, data-data kemarin saya coba kulik sama teman-teman di komunitas OKOC, Rumah Siap Kerja, ternyata produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya glove, sarung tangan, masker, maupun produk-produk yang ada hubungannya dengan pandemi ini, tapi yang berkualitas kelas dunia. Nah, jadi gimana tantangannya kita mendorong agar produk-produk kita ini meningkatkan kualitasnya. Kuncinya adalah pelatihan dan pendampingan. Karena UMKM itu begitu diberikan pelatihan, mereka terbuka wawasannya, global wawasannya, tapi juga memiliki kearifan lokal. Kedua adalah pendampingan. UKM ini, Safira, lucu gitu. Kadang-kadang kalau buat 10, bagus banget gitu. Tapi terus kita bantu promosiin, dapat order 500 gitu, langsung kualitasnya jeblok, terus dia lalu bilang, kok sekarang saya nombok ya? Kenapa ya dulu waktu jual 10 itu kayaknya keuangannya lancar-lancar aja. Ya terang aja karena kalau di pesan 500 dia juga harus perlu modal kerja, perlu perencanaan dan lain sebagainya. Nah, pendampingan inilah yang sekarang kita lagi lakukan sebagai strategi UMKM bangkit. Bahwa selain diberikan pelatihan pendampingan dan terakhir nanti kita bantu akses pemasaran dan akses permodalannya. Dengan strategi tersebut berbasis data dan berujung pada kemudahan akses permodalan dan keuangan, saya yakin produk-produk lokal kita nggak kalah kok. Sepatu udah juara. Kita lihat di Goods Department. Baju dan kacamata ini Saturday's ID Indonesia dan wearables mungkin perlu waktu untuk wearables. Tapi kayak gelang, kria dan apalagi makanan dan Ghost Kitchen dan kita udah ngerjain semua. Dan banyak sekali produk-produk UMKM kita yang udah nggak kalah. Jadi sebetulnya nggak punya reason. Saya lagi coba yakinin Mbak Nur sih. Nggak punya reason beli produk-produk yang branded dari luar negeri. Karena untuk dalam negeri kita sudah bisa kembangkan. Dan saat ini adalah saat yang paling crucial untuk kita dukung produk-produk lokal. Jadi kayak kemarin Bright Spot di dekat rumah saya itu, wow, susah banget dapatnya dan sold out gitu loh. Jadi menurut saya sudah ada animo masyarakat yang besar, tinggal kita boost lagi
Dan ini pandemi ini menjadi wake up call buat kita semua. Dan saya yakin UMKM naik kelas, teman-teman punya produk yang bisa berkelas dunia. Dan saya yakin ujung daripada pandemi ini adalah secercah cahaya supaya tatanan ekonomi kita bisa lebih berpihak kepada ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan segera pulih dan bangkit untuk kita menata ekonomi kita menuju Indonesia keemasan di tahun 2045. Oke, baik. Itu dia tadi penjelasan dari pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, tapi memang nggak bisa banyak-banyak pertanyaan yang ditanyain nih karena waktunya terbatas sekali, padahal sayang banget nih, pasti banyak banget ilmu-ilmu yang pengen digali dan digali lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan lain gitu ya, ngobrol sama Mas Anton, sama Bang Sandi juga. Nah, sebelum saya tutup seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, kita mau mendengarkan lagi nih kesimpulan yang akan disampaikan sama Bang Sandi dan juga Mas Anton terkait tema kita pada malam hari ini. Silakan kepada Bang Sandiaga Uno terlebih dahulu. Ya, saya ingin untuk memberikan semangat motivasi kepada para kaum muda, generasi Z dan kaum milenial. Banyak yang menganggap kalian adalah kaum rebahan. Tapi saya yakin kalian adalah agen perubahan. Tetap semangat. Jangan cepat menyerah, walaupun terkesan suka diremehkan. Gunakan kesempatan ini untuk terus mengasah keterampilan. Jangan takut gagal, karena gagal itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Saya yakin bersama-sama kita bergandengan tangan. Kita buka ruang seluas-luasnya untuk anak-anak muda berkreasi dan membuat satu inovasi. Membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya sebesar-besarnya, dan kita ingatkan pemerintah untuk turut berkolaborasi untuk mempercepat bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan agar ekonomi kembali bergerak, konsumsi semakin meningkat, daya beli juga meningkat, dan akhirnya kita bisa mencapai kepulihan. Sukses untuk teman-teman dan mari kita bangkitkan UMKM kita dan sektor retail kita. Oke, terima kasih Bang Sandi. Selanjutnya Mas Anton, konklusi untuk tema kita pada malam hari ini. Mungkin dari sharing saya tadi bisa dilihat bahwa saya kemarin itu ada peluang untuk membuat Bright Spot dan Good Step itu setelah ada resesi ya, setelah ada waktu yang sulit dan dia ada peluang baru gitu. Dan saya lihat ini akan terjadi lagi, bahwa setelah semua ini berakhir ataupun mulai dari sekarang pun, dengan sekarang kita lebih banyak waktu untuk kita bisa juga belajar ada di rumah untuk ngelihat konten, untuk membaca, membekali diri kita untuk the next step gitu ya, bahwa nanti kalau ini semua kembali peluang akan banyaknya bukan main, dan dibantu dengan semua kemudahan dari yang sekarang ada dengan digital. Now it's the best time ever ya, menurut saya sebelumnya belum pernah ada peluang yang semenarik ini ke depannya menurut saya gitu. Jadi walaupun sekarang lagi susah, tapi jangan terlalu mikir untuk sekarang, kita mikir untuk ke depan aja. Kalau saya gitu, jangan nyerah. Kita harus positif terus dan bersiap-siap. Oke, jangan nyerah, kita harus selalu bersiap-siap. Buat teman-teman mahasiswa semua yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan bisa tambah lagi ya boosternya, semangatnya lagi, karena gimana pun juga kita sebagai orang Indonesia, salah satu kebanggaannya adalah kita tuh punya semangat resiliensi yang tinggi. Di tengah kesulitan situasi pandemi COVID-19, kreativitasnya orang Indonesia nggak pernah mati. Jadi yuk kita sama-sama, kita bahu-membahu, kita pikirkan apa nih yang bisa kita buat untuk membantu negeri ini bangkit secara ekonomi. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Sandi, Mas Anton, terima kasih banyak untuk sesinya malam hari ini, luar biasa banget. Tapi sebelum beneran ditutup nih, kita bakalan foto bareng dulu sama teman-teman semua. Jadi silakan buat teman-teman yang di rumah, kameranya dibuka. Oh iya, ada yang berdua dengan kepalan tangannya luar biasa. Oke, silahkan. Ini silahkan semuanya dibuka kameranya, teman-teman. Ada beberapa sesi, jadinya bersabar terlebih dahulu. Kita mulai sesi yang pertama atau slide yang pertama dulu. Oke, harap bersabar ya karena ini ada pesertanya lebih dari 200 orang. Jadi oke, 1, 2, 3. Oke, ada lagi?
Ini terakhir. Oh oke, ini adalah slide terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, ikutan foto bareng juga. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bang Sandiaga Uno, Mas Anton Wiryono, untuk semua pemaparannya, pengalamannya, gitu perjalanannya. Ini pasti menjadi insight yang luar biasa untuk teman-teman mahasiswa, generasi millennials, generasi Z sebutannya gitu ya, yang nantinya akan menjadi generasi perubahan. Dan yang pastinya buat teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian acara ini, jangan lupa kalau teman-teman akan mendapatkan e-certificate yang nantinya akan dikirimkan melalui alamat email masing-masing. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam situasi yang lebih baik, dalam rangkaian acara lain, tentunya masih dari gerakan webinar Gerakan Indonesia Bangkit, UMKM Bangkit bersama Sandiaga Uno. Saya Syafira, terima kasih sekali lagi Bang, Mas, semuanya. Sampai ketemu, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.